Halo semua, kembali lagi dengan saya Michael Ataswardi. Pada kali ini saya akan memberikan presentasi yang berjudul ulasan kebijakan eh, mikro, yaitu dana desa. Presentasi ini akan membahas satu kebijakan mikro yang dikeluarkan pemerintah pasca era reformasi, yaitu kebijakan dana desa. Fokus ulasan ini tidak hanya pada aspek kebijakan publiknya, tetapi terutama pada dampaknya eh, terhadap perilaku dan kondisi ekonomi mikro masyarakat desa seperti pendapatan rumah tangga, tenaga kerja, dan usaha kecil. Kebijakan dana desa dilandasi oleh ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan kota. Selama bertahun-tahun, desa hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu memberikan otonomi fiskal langsung kepada desa agar pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Slide berikutnya. Undang-Undang Desa disahkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014, namun implementasi dana desa secara besar-besaran baru dimulai pada era Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 dan terus berlanjut hingga pemerintahan sampai saat ini. Tujuan utama kebijakan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Dari perspektif mikroekonomi, tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan daya beli rumah tangga desa. Slide berikutnya. Dana desa bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke rekening desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaannya melalui musyawarah desa. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan ekonomi mikro berbasis komunitas. Selanjutnya, dalam analisis mikroekonomi, dana desa mempengaruhi perilaku ekonomi individu dan rumah tangga desa. Dana ini menciptakan pendapatan langsung melalui proyek padat karya serta pendapatan tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Dana desa membuka lapangan kerja lokal, terutama mulai program padat karya. Masyarakat desa yang sebelumnya menganggur dan setengah menganggur memperoleh pendapatan tambahan meskipun sifatnya masih dominan jangka pendek. Kebijakan ini juga mendorong munculnya BUMDes dan penguatan UMKM desa. Secara mikroekonomi, ini meningkatkan jumlah pelaku usaha, memperluas pasar lokal, dan menciptakan sumber pendapatan desa yang berkelanjutan. Data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di wilayah desa sejak implementasi dana desa. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh transfer dana, tetapi juga oleh perbaikan akses infrastruktur yang menurunkan biaya ekonomi masyarakat. Meski berdampak positif, kebijakan ini tidak lepas dari permasalahan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, risiko korupsi, dan penggunaan dana yang kurang produktif. Dalam ekonomi mikro, hal ini menimbulkan inefisiensi alokasi sumber daya. Evaluasi menunjukkan bahwa desa dan kapasitas tata kelola yang baik memperoleh manfaat ekonomi mikro yang lebih besar. Artinya, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kualitas institusi di tingkat desa. Agar dampak mikroekonomi dana desa lebih optimal, kebijakan ini perlu diarahkan pada kegiatan produktif jangka panjang.
penguatan kapasitas SDM desa, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Secara keseluruhan, dana desa merupakan kebijakan mikro yang berdampak signifikan terhadap ekonomi desa. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada besarnya dana, melainkan pada bagaimana dana tersebut dikelola untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih.